Ready, set, Jomota. Assalamualaikum semuanya, halo, nama aku Namida Disasya. Dan kali ini kita akan membahas tentang organisasi PPUTM menghadapi pandemi. Nah, pada hari ini kita akan menanyakan langsung kepada Ketua PPUTM, yaitu Bang Alfa Zulfar. Halo Indi. Hai Abang. Oke, kan langsung nanya aja ya Bang? Iya, boleh. Nah, selama pandemi ini kita itu kan kerja dari rumah, maksudnya kerja semua di rumah ya Bang. Ya. Abang tuh kegiatannya apa ya selama working from home? Oke, kegiatan saya teman-teman ya selama pandemi ini, berarti terhitung dari bulan Maret ya, Indi. Iya. Itu saya kelas online ya. Yang dimana kelas online ini menurut saya sedikit unik karena tergantung dosennya mau kapan. Ya. Benar. Saya terkadang kelas online jam 8 waktu Malaysia, meaning di Jakarta itu jam 7. Nah, ini mengingatkan saya waktu saya SMA, yang dimana kita mulai stop kelas itu jam 7 pagi. Nah, Benar. baru selesai kelas terkadang itu ada yang sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Nah, tentu ini sangat sangat unik karena sebelum ini kan kita terbiasa dengan kelas-kelas yang dari pagi selesai sore, Ya, pagi jam selesai 4 yang maksimal gitu. ibaratkan kelasnya ini udah fix gitu. Tapi selama masa pandemi ini tidak gitu nih. Benar. Tapi menurut Abang lebih seruan mana? Ya tentu seruan langsung dong, saya dapat bersenda gurau, habis itu dapat bersosialisasi, dan tentu lebih masuk karena Benar. kita mendapatkan penyampaian materi secara langsung itu lebih enak tentunya gitu. Tuh. Kalau langsung aja saya mau nanya tentang organisasi nih Bang, organisasi PPUTM. Menurut Abang nih sekarang kan anggota Abang nih berarti nggak dalam satu daerah ya Bang. Menurut Abang nih ngejalanin kegiatan tuh lebih susah atau yang tadinya mudah jadi sulit gitu? Oke. Karena kan online sekarang. Saya sangat bersyukur sebenarnya dengan ada teknologi online ini ya. Karena yang sebenarnya menjadi masalah itu kan pandeminya. Nah, jadi saya merasa dengan online ini malah kita semua terbantukan untuk tetap produktif selama masa pandemi. Saya tidak membayangkan teman-teman kalau misalnya kita hidup di abad 20 ketika flu Spanyol yang dimana tidak ada teknologi, dan itu benar-benar kita ya ketika pandemi ya kita hanya berdiam diri di rumah, yang kegiatannya ya pada saat itu juga belum ada televisi kalau nggak salah saya. Nah, jadi kita terbantukan dengan online ini dan juga mempermudah segala kegiatan kita selama masa pandemi gitu nih. Oke. Kalau boleh tanya nih out of the box aja nih Bang. Menurut Abang kalau misalnya Abang nih hidup di saat itu, apa yang Abang lakuin? Oke. Hidup di masa pandemi sebelumnya. Mungkin saya tidak bisa membayangkan ya, tapi mungkin ya. Saya hanya membaca koran. Ya, setiap hari saya membaca koran. Habis itu saya kalau lihat dari foto-foto orang, saya jemuran tiap pagi, ya. Habis itu saya ya mencari kegiatan lah, entah itu belajar di lapangan, karena saya kalau nggak salah saya pernah lihat di foto itu ada orang belajar di lapangan. Atau juga misalnya saya membantu para relawan kesehatan, mungkin bener, ya. bener. Oke, jangan ngomongin virus lagi deh. Oke. Sekarang kalau misalnya boleh tahu nih Bang, dari awal pandemi, di mana tuh yang saya dengar-dengar Malaysia tuh kan lockdown sampai sekarang, yang katanya Indonesia nggak boleh balik lagi ke Malaysia. Betul. Itu tuh kira-kira organisasi PPUTM tuh udah melakukan sikap-sikap apa aja ya? Oke. Pertama, kami sangat menghormati keputusan pemerintah Malaysia. Saat tanggal 18 Maret, kami sudah langsung membekukan ya segala bentuk aktivitas kami yang bertatap muka secara langsung ya. Sebagai contoh, ada tiga kategori. Yang pertama yaitu kegiatan olahraga, entah itu olahraga rutin atau program kerja yang berbentuk olahraga ya. Yang kedua adalah membekukan segala kunjungan ya. Kunjungan dari instansi luar seperti dari SMA. Terakhir kali kunjungan itu dari SMA Al-Azhar, itu sebelum masa pandemi, itu yang terakhir. Baru yang ketiga adalah membekukan segala kegiatan seminar atau seminar yang di dewan-dewan college atau di dewan-dewan N24 seperti itu nih. Gitu. Kalau boleh tanya tentang proker nih Bang, menurut Abang ada nggak proker, bukan menurut Abang, maksudnya ada nggak proker yang dibatalkan atau memang tetap dijalanin proker seperti biasa? Oke, saya tadi lupa menyampaikan ya boleh sikap lagi ini ya. Oke, balik lagi. Nah, balik lagi sikap. Sikap ini
Lalu kami membuat satuan tugas COVID di. Nah, itu untuk membantu teman-teman kita. Kamu waktu itu pulang pakai surat Satgas. Nah, ya kan? Jadi untuk teman-teman semua, sebagai informasi, Satgas ini adalah Satgas pertama ya yang ada di lingkungan PPI cabang yang ada di Malaysia ya. Jadi kami sangat bersyukur, saya sangat mengapresiasi ketua pelaksananya atau ketua Satgasnya itu Bang Haidar yang juga vice president satu saya ya, di mana dia sukses dalam artian membantu teman-teman kita. Sebagai informasi teman-teman, selama masa pandemi, selama masa tugas Satgas, karena sekarang udah dinonaktifkan ya, mengingat Malaysia udah baik, Indonesia belum. Jadi alhamdulillah tidak ada teman-teman kita yang terinfeksi corona. Ya, alhamdulillah. Tapi memang ada beberapa yang terjangkit penyakit seperti diare, seperti DBD. Nah, tapi alhamdulillah pada masa itu teman-teman Satgas dapat membantu teman-teman kita yang sedang membutuhkan. Gitu. Oke, kalau boleh cerita dikit ya, Bang. Waktu aku kemarin masih di Malaysia kan sempat ke lockdown juga tuh. Terus tuh banyak tuh informasi-informasi yang kayak emang cuman hilir gitu doang yang nggak benar. Terus ada salah satu anggota yang namanya Ashraf, dia tuh sangat membantu kayak jangan dengerin dulu ya teman-teman, kita belum tahu nih aslinya kayak gimana gitu. Shout out untuk Ashraf sebelah sana. Woo! Bagus, Rof. Oke, balik lagi ke proker tadi, Bang. Menurut Abang bukan menurut Abang, proker tuh gimana? Oke. Proker PPITM ya, teman-teman. Di masa pandemi ini tentu kami berusaha agar tetap bisa beradaptasi ya. Tentu kita semua diharapkan beradaptasi. Pemerintah menyuruh kita untuk beradaptasi dengan new normal. PPITM beradaptasi juga dengan new normal ya. Jadi kami membuat semua program kerja kami itu kami usahakan untuk diselenggarakan secara online. Nah, dari semua program kerja ini hanya sisa 2 yang sampai saat ini kemungkinan akan tidak terlaksana di periode saya. Yaitu yang pertama, teman-teman, Indonesia Festival ya. Indonesia Festival ini tidak akan terlaksana karena keputusan bersama panitia ya. Itu memang berat, tapi ya itu adanya. Karena keputusan bersama panitia yang menggerakkan ya. Yang dimana mereka lah rodanya, saya hanya sebagai pengemudinya, mereka lah mesinnya. Yang dimana ketika mereka merasa, Bang saya bukan tidak mampu ya, mereka merasa, Bang saya khawatir tidak maksimal, saya khawatir apa yang diharapkan teman-teman PPIUTM terhadap invest itu tidak tercapai. Bang lebih baik kita undur. Ya sudah, saya sebagai ketua ya, saya mengiyakan, saya mengatakan kepada mereka tidak ada masalah, yang penting kita semua dapat tetap menjalankan apa yang harusnya sudah ada. Dalam artian walaupun mungkin kita mengundurkan ke tahun depan, tapi mungkin teman-teman invest tetap bisa mempersiapkan segala halnya dari sekarang. Oke. Selain invest ada lagi nggak Bang yang terimpact gitu? Oke, selain invest ya teman-teman. Selain invest itu yang kedua adalah sampai saat ini, tapi ini belum pasti ya, yang itu PPI Mengabdi. Nah, PPI Mengabdi ini pada saat pengambilan video teman-teman itu di 9 September, SCJB baru buka itu di awal September kemarin. Mereka baru menyelenggarakan kelas ya, kelas fisik. Nah, jadi teman-teman dari bidang 1 ya, itu baru mengkontak mereka. Dalam artian menanyakan nih bagaimana kalau misalnya kita mengadakan secara online, habis itu atau misalnya ditunda atau bagaimana. Nah, jadi sampai saat ini untuk PPI Mengabdi itu belum bisa ada kepastian. Tapi kami tetap mengusahakan agar PPI Mengabdi tetap bisa terlaksana. Tapi kalaupun tidak, diundur tidak ada masalah, asal tujuan utamanya tetap tercapai nanti, yaitu kita tetap bisa mengabdi, memberikan pengetahuan kita, membagikan pengetahuan kita, membagikan ilmu kita kepada adik-adik kita di SCJB gitu. Oke, berarti secara nggak langsung PPIUTM tetap aktif ya Bang, walaupun pandemi gini juga tetap ngurus apa. Aktif atau tidaknya bisa dikembalikan kepada teman-teman yang untuk menilai. Oke. Gitu. Kami hanya berusaha untuk agar roda organisasi PPI tetap berputar. Mantap. Tapi sebenarnya ada nggak sih halangan menjalani proker secara online? Oke, halangan ya. Halangan untuk menjalani proker secara online itu sebenarnya ada plus minusnya sih kalau saya bilang. Plusnya adalah, mau minus atau plusnya dulu? Plusnya dulu, biar seneng dulu. Plus dulu ya. Plusnya itu audiensnya itu lebih banyak dia dibanding kalau kita menyelenggarakan secara fisik gitu ya. Nah, mungkin karena lebih mudah dan juga teman-teman mungkin merasa saya gabut nih, lebih baik ikut kegiatan kan. Nah, jadi lebih banyak nih audiensnya. Nah, tapi tantangannya itu tentu kita menggunakan media yang
tidak semuanya suitable untuk kegiatan. benar. Nah, salah satu contoh yang terdampak ya Indonesia Festival itu nih. Nah, tapi beberapa program kerja yang lain itu alhamdulillah masih bisa kami usahakan secara online. Sebagai contoh nih, Di, tahun lalu ada donor darah kan ya? Iya, ada. Nah, donor darah itu teman-teman itu ada salah satu program kesehatan dari bidang 2. Nah, itu program tahunan. Oke. Nah, tapi karena masa pandemi ini, tentu kami harus memutar otak nih bagaimana agar tetap bisa memberikan dalam artian hal yang berbau kesehatan kepada masyarakat PPUTM. Akhirnya, insya Allah pada bulan akhir September nanti, PPUTM akan mengadakan seminar kesehatan nih. Tapi kan pandemi nih kan, kita ngomong pandemi, ada nggak Bang yang kayak proker baru kepikiran kayak pas pandemi? Oke. Proker baru kepikiran. Tadi Indi memberikan informasi tentang Asrof kan? Iya. Nah, itu program kerja Asrof teman-teman ya. Itu angkatan 18. Halo Asrof. Dia sebagai ketua pelaksana yang namanya Santap Barang. Nah, Santap Barang itu adalah program kerja pertama PPUTM untuk merayakan celebration Idul Fitri. Nah, saya melihat ini adalah Idul Fitri pertama kita bareng-bareng nih di PPUTM yang ramai, karena sebelumnya rata-rata kalau misalnya lagi masa Idul Fitri kita pada balik kan. Iya, Nah, benar. jadi tentu di masa pandemi ini karena belum pada balik, PPUTM merasa kita perlu nih merayakan dalam artian bagaimana nih biar teman-teman ini tidak rindu kepada tanah air. Benar. Akhirnya kami memberikan program kerja Santap Barang. Nah, jadi juga Santap Barang ini bukan hanya pembagian makanan, tapi ini saya dapat dari Asrof. Mereka juga yang memaking makanannya, memasukkan ke dalam box. Nah, itu kan Kekeluargaannya dapat. gitu nih. Oke, berarti dari tadi kita langsung pindah topik aja nih Bang. Dari tadi kan kita ngomongin tentang kayak proker-proker gitu kan. Betul. Dan tentang PPI gitu kan. Dan sekarang saya mau nanyain langsung dari pribadi Bang Alfa sendiri. Menurut Bang Alfa tuh pandemi tuh kayak gimana sih Bang? Apakah kayak lebih mempersulit atau kayak Abang bisa mendapatkan suatu pelajaran dari pandemi ini? Oke. Tentu pandemi ini menyulitkan kita semua ya. Tentu. Nah, tapi kita tidak bisa terbayang-bayangi atas kesulitan itu. Kita harus mencari cara bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita tetap survive di masa pandemi ini. Jadi, saya melihat ada 3 ya. Pertama, pandemi ini membuat kita lebih kreatif. Karena kenapa? Saya rasa mungkin ini faktor gabut kali ya. Membuat kita ibaratkan bagaimana biar saya nggak gabut di kamar. Nah, akhirnya Cari kegiatan. Banyak sekarang teman-teman kita di PPUTM yang menjadi usahaan muda, yang dari usaha makanan, usaha parfum juga ada. Nah, itu saya sangat mengapresiasi, yang mengatakan bahwasannya teman-teman PPUTM itu sangat kreatif, sangat berjiwa entrepreneur. Gitu. Yang kedua adalah pandemi ini membuat kita lebih bersabar kalau menurut saya ya. Karena kenapa? Mungkin sewaktu di college teman-teman ya. Teman-teman semua mungkin ada yang mungkin hanya menghabiskan waktu di kamar itu 2 jam. Ya. Kayak teman-teman saya yang anak Pabu itu mereka mengatakan malah kamarnya itu bukan di college tapi di fakultas. Nah, tapi pada masa pandemi itu mereka menghabiskan 24/7-nya di rumah. Benar. Atau di college. Tapi college tuh di bahasa Malaysia tuh asrama ya teman-teman. Oh ya, oke. Nah, ya itu asrama teman-teman, sorry. Oke. Terus. Nah, jadi melatih kesabaran kita nih 24/7 kita berada di kamar, berada di rumah, mungkin hanya main HP, buka laptop untuk kelas online. Nah, itu melatih kesabaran tentunya kan. Dan juga yang terakhir, ini mungkin lebih suitable untuk teman-teman yang sudah di Indonesia dan bersama keluarganya. Pandemi ini membuat kita lebih erat bersama keluarga, betul ya? Karena kenapa? Faktor juga berada di rumah itu, sehingga kita setiap hari bertemu sapa hanya sama orang tua kita. Nah, itu membuat apa yang mungkin kita yang mungkin kita lewatkan ya selama kuliah. Benar. Yang kita di Malaysia yang mungkin hanya pulang tiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Akhirnya kita selama 6 bulan ini bertemu sama mereka, dan itu mungkin bagi saya mungkin akan saya ingat sampai tua nanti bahwasannya saya pernah nih 6 bulan bersama mereka di rumah gitu loh. Benar. Dan ini bukan di rumah ini bukan berarti kita malas ya, Ndi, karena memang yaitu arahan dari pemerintah kita untuk stay di rumah aja agar untuk mencegah penularan virus gitu. Benar. Kalau misalnya kita memikirkan ke depan nih Bang, kalau misalnya pandemik insya Allah nih udah selesai dan dunia tuh udah sehat, semua udah sembuh, ada nggak hal yang ingin Abang wujudkan gitu untuk diri sendiri Abang dulu? Oke, ya, hal yang ingin saya wujudkan.
tentu saya ingin mewujudkan apa cita-cita saya dari semester 1 kemarin. Apa itu? Saya ingin berkunjung ke seluruh negeri ya atau provinsi dalam bahasa Indonesianya di Semenanjung Malaysia ya. Sampai sejauh ini ada beberapa yang belum saya kunjungi, seperti Penang, itu belum saya kunjungi nih. Dan itu cita-cita saya sebenarnya. Karena apa ya? Saya merasa ketika saya berkuliah di sini, berkuliah di Malaysia, saya berharap agar kita semua agar saya dapat ibaratkan hatam nih dengan Malaysia gitu nih. Jadi itu cita-cita saya, dan juga mungkin cita-cita saya ketika balik ke ke Malaysia nanti saya berharap agar saya dan teman-teman saya dapat riding bareng teman-teman. Saya kangen riding. Jadi naik motor kemana-mana, wah itu saya kangen banget teman-teman. Karena di Indonesia tidak senyaman jalanan di Malaysia. Saya kangen riding. Jadi itu mungkin cita-cita saya dalam waktu dekat ini. Kalau misalnya kita sudah kembali ke Indonesia, ke Malaysia gitu. Kalau boleh tahu nih Bang, maksudnya seruan mana, daerah mana yang lebih seru? Oke. Dari yang pernah saya kunjungi ya. Dari yang pernah Abang. Tentu kalau sebenarnya semua punya keseruan ya. Melaka itu khas di makanannya, ikan bakarnya enak. Saya akui. Dan paling dekat dari Johor ya kalau nggak salah? Iya, paling dekat dari Johor. Tapi kalau ibaratkan mau yang tes, mungkin teman-teman yang Sumatera ya, yang doyan pedas, ke Kedah. Itu makanan mereka ini, woi pedas. Enak. Kuah-kuahnya itu pun juga kuah-kuah rasa Sumatera gitu, rasa-rasa Minang gitu. Jadi enak lah pokoknya. Berapa jam tuh Bang ke sana? Oh, kalau di jamnya ya 8 jam. Naik bus ya. Bus 8 jam? Iya. Tapi enak kok. Oke. PP tuh Abang waktu saat itu? Waktu itu saya PP naik bus. Tapi rame-rame ya? Rame-rame. Jadi nggak kerasa pasti? Kerasa juga sih, Di. Namanya juga di bus ya? Iya. Tadi kan kita ngomong nih tentang apa yang Abang ingin wujudkan untuk diri Abang sendiri. Coba kalau misalnya sekarang kita tentang PP UTM, ada nggak yang Abang ingin wujudkan? Oke. Jika melihat masa jabatan saya teman-teman, ketika video ini diambil, masa jabatan saya sisa 1 bulan lagi. Menandakan apa? Sebenarnya kalau untuk mewujudkan ya berarti sisa 1 bulan lagi deh. Jadi lebih tepatnya itu harapan saya untuk PP UTM ke depan. Nah, harapan saya untuk PP UTM ke depan kepada penerus saya tentunya. Teman-teman calon penerus, teman-teman semua itu nanti ketika meneruskan PP UTM itu sudah tahu apa tantangan yang akan dihadapi. Ya, tentu dalam konteks pandemi ya. Dalam konteks Covid. Nah, teman-teman berbeda ketika saya waktu itu dipilih ya, waktu saya awal-awal yang dimana saya tidak mempersiapkan sama sekali, event PP UTM tidak dipersiapkan sama sekali untuk suitable dalam artian untuk bisa dalam bentuk beradaptasi dengan pandemi. Tapi alhamdulillah ternyata setelah berjalannya waktu kami tetap bisa berusaha untuk beradaptasi. Nah, tapi untuk teman-teman penerus itu tentu kan sudah lebih mudah nih. Nah, jadi saya berharap teman-teman penerus nanti ya dapat membuat PP UTM lebih menginspirasi ya, dan lebih tough dalam artian, dan lebih dapat merangkul teman-temannya dalam artian dapat lebih aktif dan membuat nama PP UTM lebih harum dan lebih berjaya gitu nih. Oke, untuk menutup sesi ini ada nggak pesan yang ingin Abang sampaikan untuk warga PP UTM? Oke, untuk teman-teman, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik saya semua, tidak terasa masa jabatan saya sisa 1 bulan lagi ya. Banyak suka duka yang saya lewati, walaupun seperti lebih banyak sukanya. Nah, jadi kita semua berharap agar pandemi ini cepat selesai ya. Tentu dengan bantuan teman-teman semua, dengan menaati apa yang pemerintah kita anjurkan, apa yang pemerintah kita larang. Jadi agar kita semua dapat kembali teman-teman berkumpul, bersenda gurau di Fata, minum kopi, atau mungkin di Tungku minum mango juice, nah, atau makan ayam set di Agus. Nah, kita semua berharap agar itu kita dapat kembali lagi ke normal kita, ke normal kita, dan agar dunia ini dapat kembali normal, dan kita ketika berpergian, ketika kita berada di luar itu tidak merasa khawatir lagi tentang pandemi. Jadi saya harap teman-teman semua dapat lebih bersabar untuk di rumah aja, keluarlah kalau memang benar-benar penting ya, penting, dan juga dapat menaati protokol pemerintah agar kita semua dapat kembali ke kehidupan normal kita. Gitu. Ya udah ya, kayaknya udah itu aja deh Bang. Ya, betul. Ya udah deh. Untuk Bang Alfa makasih udah luangin waktunya mau ngobrol-ngobrol sama aku di sini. Iya, Indi.
Oke, pantau terus episode-episode selanjutnya ya, karena bakalan lebih seru lagi episode-episode selanjutnya. Betul teman-teman, pantau terus episode selanjutnya di Rijum Malta ya. Dan tetap pantau dan dengarkan sampai akhir ya. Iya. Karena itu berisi tema-tema yang menarik. Kalau nggak salah kemarin sudah tentang itu ya, tentang Cerita serem cerita di serem. UTM. Nah, selanjutnya apa? Tunggu saja. Oke. Gitu. Oke. Tetap ngikutin protokol ya semuanya ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih.